Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa, santri Cogrek yang tinggal di Bogor. Mau tahu nggak isu yang lagi viral hari ini? Simak ya video ini. Ada dua peristiwa yang membuat menimpa dunia pondok pesantren dan santri. Yang pertama adalah musibah di pesantren Hozini di Sidoarjo, dan baru saja kita mendapat tayangan dari sebuah TV mainstream yang Trans 7 yang kontennya adalah jelas dan transparan, sangat tegas, menghina kiai, menghina santri, dan menghina kita semua sebagai umat muslim yang merasa, terutama yang pernah di pondok pesantren. Nah, kali ini kita akan membahas bersama narasumber saya yang sangat istimewa. Tadi juga sudah pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah merespon, Ketua Umum Gus Yahya langsung merespon dan menyatakan bahwa itu tayangan itu sangat jelas menghina kiai dan pondok pesantren. Bersama saya ada Gus Islah Bahrawi, mohon maaf kalau saya sebut salah ini, yaitu Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Ada Arifuddin, salah, mohon maaf kalau salah menyebut ini, dari LBH PBNU yang tadi diinstruksikan oleh Ketua Umum harus mengambil langkah hukum terhadap terutama Trans 7. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan beliau juga protes langsung kepada CEO Trans 7. Kabarnya dia Wulan ini mengirim protes langsung. Apa protesnya nanti Wulan sampaikan. Nah, mungkin dari awal, yang pertama Gus Arifuddin tadi menanggapi instruksi dulu ini dari Ketua Umum untuk mengambil langkah hukum. Kira-kira ini, Gus, apa masuk dalam pasal apa yang bisa mengenakan menjerat Trans 7 atau tayangan tersebut? Atau kabarnya apa? Langkah-langkah berikutnya, apakah nanti ke Dewan Pers juga atau ke laporan? Monggo sampaikan. Ya. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung menunda acara Zoom dengan Waketum dan seluruh jajaran LPBH sore hari ini, di mana Ketum tadi menginstruksikan untuk segera membuat laporan polisi. Walaupun faktanya memang hari ini hampir di semua Polda, terakhir saya terima itu Himasal dari wilayah Sumsel itu sudah membuat LP di Polda Sumatera Selatan. Nah, kalau ditanyakan kemudian pasalnya apa yang dikenakan, kita sebenarnya tadi berdiskusikan apakah ini masuk dalam delik aduan atau delik umum gitu kan. Cuma kan kalau kita lihat dari tayangan yang disiarkan oleh TV 7 itu, Trans 7 itu kan pertama kalau kita lihat di situ ada foto dan penyebutan nama Lirboyo gitu kan, ada foto Mbah War gitu kan. Nah, itu kan hanya di cover, tapi substansinya adalah ini menyakiti seluruh pesantren yang ada di Nusantara. Satu, yang kedua, sehingga kami dari LPBH tadi sedang membuat bahan untuk menjadikan laporan polisi ke Bareskrim itu di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 perubahan kedua Undang-Undang ITE. Adapun ujaran kebencian itu ada di pasal 156A. Nah, itu satu langkah hukum di mana Ketum minta kepada kami, karena kan apapun ceritanya bahwa Mbah War adalah mustasyar PBNU dan beliau adalah Roy Surya PWNU Jawa Timur. Maka LPBHNU harus hadir segera untuk membuat laporan kepolisian. Satu, langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kami akan datang tentunya ke Dewan Pers. Walaupun masih menjadi diskusi,
karena kan kita terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang 105 di tahun 2024. Seperti contoh kemarin aja, salah satu yang menjadi laporan yang kita lihat lah, itu kan ada laporan melaporkan seorang aktivis dari institusi TNI misalkan. Nah, itu kan terkena dalam putusan MK gitu kan. Nah, siapa yang kita laporkan? Karena dalam putusan MK itu institusi kemudian corporate itu kan tidak bisa dilaporkan. Maka kami sedang mencari siapa yang akan kita laporkan, karena jangan sampai kemudian nanti begitu kita melangkah ke Bareskrim, kemudian pihak Bareskrim menjadi sandarannya ada putusan MK 105 tahun 2024. Nah, secara garis besar di situ dulu untuk laporan polisinya. Tapi memang ada beberapa wilayah yang kami update sampai sore hari ini di beberapa daerah. Contoh di Sumsel itu Himasal, himpunan alumni santri Lirboyo itu sudah membuat LP di Polda sana. Secara garis besar begitu. Secara resmi kan sebelumnya Trans 7 sudah meminta maaf ya, baik melalui tayangan maupun tadi ketika menemui santri-santri alumni Lirboyo. Apakah ini tetap berlanjut atau bagaimana? Saya pikir ini harus tetap berlanjut karena pertama buat kami Ketum sudah menginstruksikan, ini kan sudah tayang ya, hampir di seluruh pelosok-pelosok dan mungkin bahkan dunia sudah menonton. Apa pertanggungjawabannya? Kan tidak cukup kemudian dengan permintaan maaf. Kemungkinan besar begini, kalau saya melihat sekedarnya ada dua aspek, soal narasi amplop atau keluarga kecipratan duitnya. Ini kan bisa menjadi fitnah. Apakah uang yang ditayangkan itu memang untuk keluarga kan gitu? Itu kita melihat dari dua aspek gitu kan. Coba ditayang di pondok mana gambar itu diambil, kemungkinan langkah hukum kiai dan santri serta keluarga yang di dalam tayang ini secara hukum itu kan memiliki standing untuk mengambil langkah hukum jika dikaitkan dengan pasal-pasal perlindungan hak pribadi. Artinya Kiai Haji Anwar Mansur sendiri maupun para pengurus di Lirboyo yang akan mengambil langkah hukum itu satu. Kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal perlindungan hak pribadi seperti pencemaran nama baik dan seterusnya lah gitu kan. Nah, pendapat saya untuk men-trigger pemikiran dan ide lebih lanjut untuk mengambil langkah hukum. Ya. Berikutnya perlu kita bangun, ini saya bersyukur ada Gus Islah, membangun narasi teologis dan sosiologis gitu kan, terkait adab dalam budaya pondok yang disimplikasi oleh penyiar dengan narasi ngesot dan lain sebagainya. Nah, tapi keberadaan kami di LPBH jelas kami garis komando dari Ketum, apapun ceritanya laporkan ini secara hukum. Maka LPBH sedang menyiapkan draft dan pasal-pasal apa yang akan kita bikin LP. Sementara kita melihat dari pasal 28 ayat 2 dan juga pasal 156A. Ini terkait ujaran kebencian. Dan juga kami tentunya akan ke Dewan Pers. Begitu, Cak. Selanjutnya mungkin Wulan sebagai santri dan sekarang memimpin sebuah organisasi perempuan, kabarnya tadi protes keras tidak terhadapnya tapi langsung pada CEO Hairul Tanjung. Ini bagaimana ceritanya dan apa yang diharapkan dari protes itu, Wulan? Oke, baik, terima kasih Mas Saiful dan juga seluruh pemirsa TVNU. Jujur kami sebagai aktivis perempuan khususnya di wilayah kemahasiswaan Nahdlatul Ulama juga merasa melihat konten yang ditayangkan di Trans 7 ini pertama sedih. Tadi mungkin sebelum kita live sedikit ngobrol dengan Gus Islah bahwa benar akhir-akhir ini banyak sekali penghinaan gitu ya, pelecehan terhadap institusi pesantren itu, baik kiai maupun pada para santrinya, serta beberapa nilai keluhuran dan budaya yang sudah dibangun yang itu sebetulnya menguatkan mentaliti kita sebagai para santri di pondok pesantren gitu. Nah, sejak peristiwa mungkin pondok pesantren Al-Khazini, kita sudah mulai melihat banyak sekali diskriminasi, baik itu komentar-komentar yang tajam, bahkan saya menyayangkan juga sebetulnya Mas, tidak sedikit konten kreator anak-anak muda juga yang mendiskreditkan pesantren ataupun santri gitu. Padahal kami ketika menjadi santri,
kami sangat merasa sekali bahwa nilai-nilai yang tanamkan di pondok pesantren, nilai-nilai keberkahan, analoginya adalah analogi sederhananya seperti ini. Mungkin tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk memberikan amal jariahnya melalui materi-materi yang fantastis begitu. Nah, kami di pondok pesantren diajari oleh para kiai ya, dengan mengharapkan ridhoan para kiai, para ulama, dan para guru-guru kami dengan apa yang bisa kami kontribusikan, dedikasikan untuk pondok pesantren, itulah yang bernilai keberkahan. Jadi ada pemaknaan yang berbeda dalam konteks keberkahan itu sendiri sebetulnya. Saya ingat sekali dulu kiai saya di pondok pesantren gitu ya. Ada satu nasihat yang itu sangat simpel sekali. Khalas, khalas, khalas. Berkah, berkah, berkah gitu. Jadi artinya apa? Sudah ikhlas saja di pondok pesantren, ikhlas untuk belajar, kemudian ikhlas untuk bangun malam, ikhlas untuk sholat 5 waktu di masjid, ikhlas untuk kita bersih-bersih gitu ya. Bahkan kita itu kadang ketika saya di pondok pesantren sebelum kelas akhir begitu ya Mas ya, itu ada wakaf gitu ya. Wakaf ini bukan berbentuk uang, tapi kadang wakaf kita adalah kita membuat karya seni di tembok-tembok pondok pesantren, di tembok-tembok asrama yang itu nilainya adalah seni begitu ya. Dia kita ngecat, kemudian ada warna-warni yang itu ada nilai-nilai ideologisnya lah. Itu sebagai salah satu bentuk wakaf, dan ini kami sebetulnya senang sekali karena apa? Selain mengasah jiwa seni kita, juga ternyata itu adalah salah satu bentuk dedikasi kita. Nah, ini ada pemaknaan yang mungkin berbeda, tapi mungkin dengan momentum ini sebetulnya kita ada mengambil sisi positif, yakni membangun awareness gitu ya, membangun kesadaran, dan untuk supaya mungkin yang nyantrinya bukan di pondok pesantren atau teman-teman yang tidak santri itu supaya mendapatkan edukasi yang lebih. Cuman menjelang hari santri yang Masya Allah ini gitu ya, di tahun ini kita mendengar musibah pondok pesantren Al-Ghazini, kemudian ada diskriminasi melalui konten-konten yang semalam itu ada. Tentu ini kita udah nggak bisa nahan diri lagi Mas, secara keorganisasian, kelembagaan Kopri gitu ya. Ini udah dari tadi malam gitu ya, puncaknya tadi pagi saya langsung koordinasi telepon dengan teman-teman pengurus, dan kita bersepakat untuk mengambil sikap yang tegas gitu ya. Sebagai organisasi kelembagaan di bawah Nahdlatul Ulama, dan juga kami yang lahir dari rahim pondok pesantren gitu. Tentu ini menjadi tanggung jawab kami untuk mempertahankan dan juga menyebarkan lebih luas nilai-nilai kearifan pondok pesantren, serta membela para kiai-kiai kami gitu. Jadi ada dua hal. Pertama tadi kami membuat somasi secara online melalui Instagram, yang kemudian per hari ini sudah banyak di-repost oleh teman-teman kader, bahkan mungkin netizen-netizen di Instagram gitu ya. Dan yang kedua, kami melayangkan surat terbuka gitu untuk Bapak Hairul Tanjung selaku pemilik PT Duta Visual Nusantara TV 7 gitu, atau CT Corp. Gitu. Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan melalui surat ini. Kami kirimkan secara fisiknya langsung ke kantor CT Corp, dan juga kami sebarkan melalui kanal-kanal sosial media atau WhatsApp group gitu. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai pemilik media, karena bagaimanapun kita kebetulan saya juga pernah berkecimpung di ruang media gitu. Saya juga sedang S2 di jurusan ilmu komunikasi begitu ya. Pasti untuk mengeluarkan satu konten tertentu itu harus melalui review yang sangat ketat gitu. Kalau hal ini bisa ditayangkan oleh satu kanal media nasional gitu, berarti filter di dalam internal tim gitu ya, itu perlu kemudian dievaluasi lebih dalam lagi. Meskipun ada pembelaan-pembelaan yang sistemnya menurut saya hanya mangkir gitu, bahwa ini bukan in-house yang membuat Trans 7, tapi melainkan kemitraan gitu ya, atau PH. Tetapi tetap ini kan kemitraan yang kemudian lalu akan muncul di ruang Trans 7. Yang kedua adalah evaluasi sistemik. Jadi selain tanggung jawab tadi gitu ya, selaku pemilik CT Corp, kami harap juga beliau langsung menyampaikan permohonan maaf gitu, dan juga menyewani kiai-kiai kami. Mohon maaf gitu, klarifikasi dan permohonan maaf ini tidak seperti klarifikasi para pejabat, klarifikasi para artis-artis yang hanya melalui sosial media gitu. Tapi harus sowan langsung kepada kiai-kiai kami, harus sowan kepada Nahdlatul Ulama, harus sowan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo sebagai bentuk penghormatan dan takdim. Selama ini Pondok Pesantren berdiri ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka, tidak pernah mohon maaf Pondok Pesantren minta ucapan terima kasih atas dedikasinya kepada bangsa dan negara ini. Yang tidak diketahui bersama adalah bahwa para kiai selalu mendoakan untuk keselamatan bangsa, selalu mendoakan untuk keteguhan dan menjaga kebinekaan kita. Kemudian yang ketiga,
selain evaluasi sistemik di internal yang harus dilakukan oleh CT Corp gitu ya, dan terutama Trans 7, itu adalah reformasi konten dan juga etika siaran. Nah, Betul, betul. kita ingin mengajak dan juga memohon atensi dari KPI, kemudian dari Dewan Pers gitu, untuk melakukan evaluasi, bahkan kalau memungkinkan gitu kan, dihentikan hak siarnya gitu, karena ini perlu evaluasi total di internal. Artinya harus ada reformasi konten dan juga etika siaran. Kita belajar di pondok pesantren al-adabu vokal ilmi. Kita nggak hanya butuh orang-orang yang pandai, yang pintar gitu. Semua orang bisa pintar ilmu komunikasi, bisa pintar membuat konten. Tapi kalau tanpa adab gitu ya, tanpa pengetahuan dan etika, maka ini yang kami pelajari di pondok pesantren itu tidak akan ada artinya. Saya yakin ini harus menjadi pelajaran betul bagi ruang-ruang media hari ini, terutama Trans 7. Dan yang keempat adalah keadilan simbolik. Ini adalah kita berharap gitu ya, setelah ini sebagai bentuk pengembalian nama baik bagi instansi pondok pesantren, Nahdlatul Ulama, seluruh organisasi yang terafiliasi dengan kiai dan para santri, adalah adanya ruang khusus bagi pesantren dan santri untuk memberikan ekspresinya. Kalau perlu misalnya Setekop secara keseluruhan ataupun media-media nasional lainnya, berikanlah ruang itu sebagai bentuk komitmen terhadap eksistensi dan juga terhadap dedikasi para kiai dan juga para santri di seluruh Indonesia. Itu saja, Mas Ipul. Oke, terima kasih Wulan. Aduh, sangat jelas dan tuntutannya kepada CEO ya. Ini sebelum ke Gus Islah ini yang akan menjelaskan sebetulnya kesalahpahaman publik terhadap tradisi pesantren dan kiai, sudah bergabung bersama kita, yaitu Kiai Ulin Nuha dari Arus Informasi Santri Nusantara, direktur, ketua atau ketua umum ini istilahnya Gus. Assalamualaikum Gus Ulin. Gus Ulin sudah bergabung? Ada. Baik, kalau gitu kita langsung ke Gus Islah ini. Setidaknya Gus Islah tadi sudah menjelaskan ada dua peristiwa yang membuat dunia luar menganggap miring serangan terhadap pondok pesantren. Seperti kita ketahui, Wulan cerita juga, pondok pesantren itu sumbangsinya sangat besar untuk bangsa ini. Dia pemiliklah saham Republik ini. Bagaimana Gus ini terhadap fenomena dua ini, dan nampaknya pandangan orang lain mungkin yang tidak tahu persis dunia pesantren ini menjadi begitu menghinakan lah. Gimana Gus? Silakan. Terima kasih Gus Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan sedang berada di Malaysia dan tadi malam saya sempat ketemu dengan timbalan Kementerian Pendidikan Agama Islam di sini karena orang Malaysia betul-betul ingin mengadopsi cara pendidikan pesantren sebenarnya. Dan semalam saya sudah mempresentasikan itu semua dan bercerita panjang lebar dengan kementerian di sini. Saya ketemu di KL tadi malam. Jadi agak ironis memang kalau ternyata ada gerakan-gerakan yang berusaha mendiskreditkan pesantren. Saya bilang ini adalah sebuah operasi yang menurut saya agak dirancang gitu ya. Satu begini, kita mungkin sedikit agak kronologis lah gitu. Dari sejak dulu pesantren, terutama Nahdlatul Ulama yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, ini memang selalu dianggap sebagai kerikil dalam sepatu para pengkhianat negara gitu. Sejak munculnya resolusi jihad dari Mbah Hashim, ini memang menjadi satu ujian bagi kita orang-orang pesantren, aktivis pesantren ataupun santri atau alumni santri seperti kita semua ini. Itu memang harus siap dengan stigma-stigma yang dijadikan target serangan gitu. Ini juga jadi dunia pesantren kita ini memang dibenci juga oleh penjajah. Negara Islam Indonesia juga menganggap NU ini menjadi batu sandungan. Pemberontak-pemberontak PRRI, Permesta, DITI dan sebagainya, itu mengapa mereka melakukan gerakannya di luar Jawa, karena memang dunia pesantren di Jawa pada masa itu memang dianggap sebagai batu sandungan untuk bisa menggulirkan ideologi-ideologi pengkhianatan terhadap negara itu. Dan ini terus berlanjut gitu. Karena kalau berbicara tentang kekuatan Nahdlatul Ulama, maka kita berbicara tentang kekuatan para kiai dan pesantren.
Itu yang dianggap sebagai basis dasar dari kekuatan NU. Nah, orang-orang yang berniat untuk mengkhianati negara ini pasti punya semacam semacam pedoman gitu. Kalau ingin menghancurkan negara Indonesia ini, ya hancurkan dulu Hancurkan Nahdlatul pesantren. Ulama. Nahdlatul Iya. Ulamanya kita hancurkan. Lewat apa? Mendiskreditkan dunia pesantren dan para kiai. Itu pasti itu. Saya selalu berbicara tentang itu, tentang Phil Caruso yang mengatakan bahwa kekuatan Indonesia itu ada di Nahdlatul Ulama. Selalu saya utarakan itu karena itu kajian akademik di Harvard University ketika Phil Caruso mendapatkan doktoralnya. Dan itu selalu saya sampaikan karena menjadi seorang NU hari ini harus siap-siap menjadi kendaraan lapis baja dari serangan ideologi-ideologi lain termasuk tafsir-tafsir yang dianggap bertentangan. Nah, singkat cerita, ketika Al-Khazini kemarin terjadi musibah itu, serangan terhadap pondok pesantren itu sudah mengalami eskalasi yang luar biasa. Bahkan teman-teman yang saya kenal Nahdiyin pun ikut menyerang juga. Ini gila ini. Di mana kecerdasan kawan-kawan ini? Saya sebut saja Ahmad Sahal misalnya. Yang saya kenal dia ini ya orang NU lah gitu. Dia Ya. menyerang habis-habiskan dan mendiskreditkan Al-Khazini beserta para kiainya. Ini kan, ini gila ini. Di mana cara berpikirnya kawan-kawan NU ini, kawan-kawan Nahdien? Analisis intelijennya ada di mana gitu. Dan serangan itu semakin membabi buta di medsos, di beberapa platform, semua menghajar pondok pesantren Al-Khazini. Sehingga pada akhirnya saya akhirnya datang ke platformnya Pak Mahfud, Terus Terang Media. Saya harus bicara, saya bilang. Tidak boleh kita itu berdiam diri melihat pembantaian secara tekstual maupun secara verbal terhadap dunia pesantren. Akhirnya saya buat konten itu, membela dunia pesantren. Bahwa orang-orang kota, saya sebut, tidak ada yang tahu suasana kebatinan pesantren. Jangan kemudian hanya bisa menghujat atas musibah ini. Kalian tidak pernah tahu pesantren. Yang kalian tahu itu adalah boarding school yang berbayar 3-4 juta sebulan dan ruangannya ber-AC. Tidak tahu bahwa pesantren itu digerakkan oleh kiai dengan uangnya sendiri, dengan pengaruhnya sendiri, tanahnya sendiri dia hibahkan untuk lembaga pendidikan yang mulia ini. Coba bayangkan itu. Dan semua menghujat seolah-olah selama ini pesantren itu hidup dari fasilitas pemerintah dan negara, uang rakyat dan sebagainya. Come on. Akhirnya saya melakukan perlawanan itu. Saya kemudian podcast dengan Prof. Renal Kasali, tapi belum tayang. Katanya akan tayang malam ini. Saya di situ betul-betul terenyuh begitu. Jadi kenapa? Gerakan untuk mendiskreditkan pesantren dan para kiai ini sudah terasa ketika Al-Khazini itu. Saya udah merasakan, jadi intelijen analisis kita itu harus dipakai bahwa NU itu sejak dulu selalu menjadi target untuk diserang supaya apa? Supaya NU-nya lumpuh sehingga kemudian apa? Orang-orang yang berniat untuk meruntuhkan negara ini dengan mudahnya. Karena NU ini dari dulu dianggap ini bukan ta'assub, bukan terlalu fanatik terhadap NU, bukan, kita bicara fakta historik. Nah, ini menjadi orang NU hari ini memang harus siap-siap untuk bertempur dalam konteks verbal maupun tekstual. Serangan terhadap pesantren ini dalam rangka untuk melemahkan NU. Karena mereka tahu kekuatan NU itu ada di para kiai, seluruh pesantren yang ada di pelosok-pelosok. Yang sebenarnya pemerintah juga nggak pernah peduli. Mereka itu autopilot. Mereka berjuang dari santrinya yang cuma 3 ngajarin tajwid. Setelah santrinya agak banyak baru diajarkan tentang Ibnu Ajurrum. Setelah itu Nahwu Shorof, Safinatun Najah, Sulamut Taufik. Ini kan kitab-kitab dasar yang dimulai dari santri-santri kecil. Yang tadinya itu jadi tidurnya hanya di ruangan-ruangan di musola, ditidurkan di masjid. Ini kan Buat perjuangan kamar-kamar. para kiai yang, iya betul Gus Ibul. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak diketahui oleh orang-orang kota yang mengaku paling Islam itu, yang mengaku paling sunnah itu, yang kemudian mendiskreditkan NU lewat pesantren-pesantren gitu. Saya alumni pesantren, giroh saya betul-betul saya merasakan gitu. Soal roan segala macam digugat-gugat. Saya nyantri bertahun-tahun, hampir setengah dari masa saya nyantri itu, saya bangga sekali diminta oleh kiai untuk ngangkut batu bata itu.
suruh nyuci mobil, saya bangga sekali. Karena apa? Karena Kiai tidak pernah meminta bayaran dari saya. Jadi SPP yang saya bayarkan itu lewat pengabdian terhadap pesantren itu. Kecuali pondok pesantren yang punya sekolah-sekolah tinggi, punya ibtidaiyah atau punya aliyah atau sanawiyah, memang bayar SPP karena memang di situ ada semacam proses belajar mengajar yang menggunakan kurikulum dan pengajaran dan sebagainya. Tapi kalau pesantren salaf seperti saya pada zaman nggak ada SPP itu, nggak ada. Bahkan saya oleh Kiai Abdullah Kiai Abdullah di Bangkalan, Allah yarham, itu setiap malam Rabu itu kita diminta untuk tahlilan kepada Sayyidina Khalil itu dan diberi makan semua santri ribuan itu. Coba, dari mana Kiai? Ya Kiai ya juga hanya berharap dari bisaro-bisaro itu dan pengajian-pengajian berkeliling setiap malam itu, coba bayangkan. Ya. Dan itu dihujat lagi. Oleh karena itu gini, saya minta kepada teman-teman Nahdien, tolong sadari bahwa tidak semua orang itu suka kepada kita. Ada orang-orang yang mengincar kesalahan kita sekecil apapun. Karena upaya-upaya mendiskreditkan pesantren dan kiai itu adalah bagian dari operasi-operasi untuk meruntuhkan Nahdlatul Ulama. Itu harus disadari gitu. Dan Trans 7 ini sejak tahun 2014 sudah nyeleneh. Saya tenaga ahli di Densus 88. Selama 6 tahun. Saya berada di sana. Saya tahu persis bagaimana gesturnya Trans 7 Trans Corporation ini ketika melakukan operasi-operasi itu lewat tayangan-tayangan. Coba itu tayangan-tayangan yang dulu tentang ISIS, tentang khilafah, itu selalu diamplifikasi. Saya nggak tahu ini. Saya minta kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang susunan redaksi yang ada di dalam di stasiun TV mereka itu. Coba cek itu. Apa jangan-jangan di dalamnya bukan sekali ini aja kayak sepertinya Gus ya. Kesalahan Trans 7. Sering sekali, saya udah perhatikan ada Hazanah Trans 7. Itu juga selalu mengamplifikasi berbagai agenda-agenda Hizbut Tahrir maupun Ikhwanul Muslimin. Saya itu sangat memperhatikan hal-hal seperti itu karena saya bekerja untuk itu. Jadi ini adalah teguran keras kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang dari bagian sumber daya manusianya, meninjau orang-orang yang bekerja di dalamnya. Saya barusan diundang juga sama Trans 7 untuk bicara. Saya bilang saya nggak bisa, saya lagi ngajar di Malaysia. Saya betul-betul masih sakit hati karena mereka ini bukan hanya sekali ini, mereka juga sudah berbuat hal yang sama berkali-kali di sebelumnya. Itu saya kira proses hukum itu harus terus dilanjutkan untuk menjadi pembelajaran kepada mereka dan menjadi gambaran juga kepada mereka bahwa tawadhu itu bukan berarti hanya berpasrah diri, tapi juga ada instrumen-instrumen hukum yang juga harus dijadikan sebagai dasar supaya kekuatan hukum, hak-hak hukum dan kewajiban hukum itu berimbang di negara kita ini. Saya kira itu dulu Gus Ipul. Terima kasih banyak. Oke, siap. Makasih Gus. Ini tadi yang kita tunggu, Gus Ulin Nuha sudah bergabung. Ini sudah ternyata dalam analisa Gus Islah ini sebetulnya Trans 7 ini bukan by incident tapi by design. Jadi tayangan-tayangan seperti di Trans 7 itu bukan karena kecelakaan, tapi memang desain yang memang sudah untuk memojokkan dunia pesantren, kiai dan Nahdlatul Ulama yang tujuannya memang dalam jangka panjang adalah menghancurkan. Sebagai santri harus informasi santri Nusantara sebetulnya gimana kita bersikap ini terhadap serangan-serangan terhadap santri, kiai dan NU dan terutama untuk menyikapi tayangan Trans 7 itu gimana, Gus? Monggo silakan. Oke, terima kasih Gus Ipul tanpa Yusuf. Yusuf ya. Nah, dan kepada senior-senior semua, Gus Islah dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu-satu, makasih sudah diberi kesempatan. Saya belum tidur hari ini dari semalam semenjak melihat story-nya Yai Atok dari Lirboyo, dan kemudian siang ini kita melihat Gus Yahya sekelas Ketua Umum PBNU sudah mengeluarkan statement dan kata pertamanya adalah kami tidak terima, kami sakit hati, kami marah. Ini sudah alarm yang sangat-sangat kencang dari Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Artinya ini sudah menjadi kayak woro-woro, ayo digas gitu.
Nggak mungkin seorang kiai sekelas Gus Yahya, sekelas Rois Am atau apapun mereka akan turun ke jalan. Kasihan Pak. Kita sebagai santri harus mempunyai kesadaran, jangan berdiam diri. Karena non sewu, seperti yang dikatakan oleh Gus Islah, ini berpola gitu. Mereka pertama coba akan mengantam sesuatu yang paling besar, yaitu Nahdlatul Ulama. Kemudian dari segi pesantren, mereka akan mencoba menghajar dari sisi Lirboyo. Bagaimana akar Lirboyo yang sangat kuat ini mereka akan hajar. Tes ombak, apakah ini akan goyang, apakah akan dibiarkan, apakah apa saja. Namun yang Trans TV lupa, yang Trans Corporation lupa adalah bahwa yang dihajar bukan hanya Lirboyo. Yang dihajar bukan hanya Lirboyo. Ada Duria Watu Congol, ada Duria pesantren-pesantren tua yang lain. Ini yang mereka lupa. Artinya jangan dikira ketika Lirboyo sudah selesai, ini akan selesai. Ini akan gelombang, ini akan masif. Dan kita AISNU tidak akan memberikan celah bagi televisi manapun untuk tenang memberitakan hal negatif setelah ini. Ini sudah kami tadi sudah berkoordinasi dengan Gus Yahya, intinya kami siap turun ke jalan atas instruksi PBNU. Jadi kita tidak akan bercerai-berai, kita akan bersatu untuk turun ke jalan. Ini nggak main-main gitu. Artinya setiap kiai yang disakiti hari ini akan kita kawal. Karena kalau dibiarkan, ya udah hari ini marwah kiai habis Pak. Kiai posting dihina, dianjing-anjingin itu hari ini biasa. Kalau dulu mana berani? Zamannya Gus Ila di Densus nggak ada yang berani Pak. Sekarang berani semua. Gen Z gila Pak. Makanya ini saya juga sekaligus menyerukan kepada teman-teman yang aktif di media sosial. Hari ini Trans TV, entah itu mereka pakai buzzer atau buzzernya Wahabi, mulai menyerukan dukung Trans TV atau dukung Trans 7. Artinya ini mereka juga mulai melakukan perlawanan. Ini juga yang harus diantisipasi oleh sahabat-sahabat Nahdien semuanya. Kita harus bersatu, kita tetap harus satu komando, jangan tercerai-berai, dan kita harus jaga nyala api kita semuanya, jangan pernah padam. Mungkin itu saja Gus. Jadi berarti ada dua langkah ya. Langkah hukum oleh LBHNU jalan, langkah jalanan kita jalan juga ya untuk menekan ini pasti itu harus tekanan publik itu harus kita lakukan di darat maupun di udara supaya ini benar-benar terasa efeknya kepada mereka. Kita berikan efek jerah. Sekali mereka jual ya kita borong habis gitu. Nah, kata senior saya dulu kayak gitu. Mantap. Siap. Gus Islah langsung ketawa. Ini LBH kembali ke Pak Kiai Gus Arifuddin, ini LBH seperti tadi dicerahkan bahwa sebetulnya Trans 7 ini tidak cukup sekali ya. Dulu kayak kalau nggak salah di acara Hasanah itu menjelekkan tradisi NU, yaitu soal tahlil, soal kirim doa, soal segala macam ini. Nah berarti kan selain gugatan itu sebetulnya apa yang lebih membuat mungkin pihak lain juga jerah ya, pihak-pihak yang disebut Gus Islah tadi yang berusaha untuk mendiskreditkan, menghancurkan Nahdlatul Ulama dan tradisinya yang sebetulnya dia ada pilar bangsa. Kalau ini hancur maka hancurlah bangsa Indonesia. Nah gimana Gus ini untuk pihak-pihak lain juga kan atau cek ombak juga nih seberapa marah kita ini terhadap serangan ini. Monggo Gus, lanjutkan ini ya. Ya, makanya saya sampaikan kalau kami di grup itu bahasanya sudah di WhatsApp itu sudah panggilan darurat, gitu kan. Artinya memang situasi yang tidak normal. Kalau kita ibaratkan itu hari ini yang terjadi, Al-Khazini aja belum redam, gitu kan. Api ada orang yang menyiram dengan bensin di situasi api masih terbakar gitu kan. Nah itu kondisi hari ini. Nah kami memang sesuai dengan tupoksi di LPBH, negara kita ini negara hukum. Apa yang tadi disampaikan oleh Gus Ulun Nuha bahwa ya teman-teman dengan turun ke jalannya monggo silahkan. Itu kami sangat mensupport itu gitu kan. Kita sudah lihat di beberapa medsos. Dan kami dari Ketum langsung perintahkan untuk segera bahkan hari ini kalau bisa untuk segera membuat
laporan polisi di Bareskrim. Nah, pasal-pasal tentu kita sudah dari unsur pimpinan PBNU juga sudah menerapkan pasal yang akan kita laporkan esok gitu kan. Ada 4 pasal yang akan kita bawa ke Bareskrim, kita laporkan CT Corporate ini gitu kan. Pasal 7 ya pencemaran nama baik, pasal 10 KUHP, kemudian penghinaan golongan, pasal 156 KUHP gitu kan. Kemudian ujaran kebencian atau sara, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian penodaan agama, Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Nah, ini pasal berlapis kan. Pasal berlapis membuktikan bahwa PBNU dalam hal ini warga Nahdien juga mentaati dalam proses hukum. Biarkan hukum juga tetap berjalan. Kemudian desakan dari saudara-saudara kita di warga Nahdien yang lain, santri, para alumni, dan saya pikir seluruh ini kan entitas pesantren juga terkoyak-koyak. Marah semua ini. Ya, marah semua. Saya bilang tadi kalau kita lihat tayangan itu kan dengan narasi yang dibangun pengisi suara kan berbeda gitu kan. Dalam videonya ditampilkan Lirboyo, kemudian ditampilkan Bahwar yang notabene adalah mustasyar PBNU, kemudian sebagai Rois Suriah PBNU Jawa Timur. Nah, satu sisi juga di sini saya pikir ini menyakiti seluruh entitas pesantren yang ada di Nusantara gitu kan, termasuk orang yang pernah seperti kita ini yang pernah mengenyam di pesantren jelas sangat terusik. Maka berangkat dari situ ketika ini kemudian harus diberikan, saya pikir pernyataan hari ini minta maaf yang itu dilakukan oleh dengan seorang pegawai gitu kan, kita tahu sebenarnya Trans 7 itu tanda kutip milik siapa gitu kan. Nah, saya pikir tidak cukup juga dengan di situ, bahwa tayangan ini kan sudah beredar sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai dunia lah kita katakan, karena medsos hari ini. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya ini, gitu kan? Orang masyarakat awam hari ini yang sudah tercekoki dengan tayangan tersebut, yang awam lah, gitu. Yang masyarakat awam di kita, yang di pedesaan sudah tercekoki, yang seolah-olah tanda kutip gitu kan, ada narasi yang dibangun ini seolah-olah menjadi perbudakan dan sebagainya. Di situ amplop bahasa-bahasa narasi yang cukup kejam dan fitnah menurut kami. Ini jelas bukan hanya sektor Lirboyo gitu kan. Jadi ini kalau menurut kami ini adalah kita semua warga Nahdien. Makanya yang disampaikan oleh kita dalam pasal ini adalah terkait dengan pasal 156A juga, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini 4 pasal yang akan kita bawa ke Bareskrim agar keadilan juga publik masyarakat melihat gitu loh, bahwa ini tidak diam gitu loh. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Gus Islah tadi, ini kan desain yang kalau kita diam dari sisi hukum pun ya mereka tambah brutal, karena ini akan menjadi pelajaran langkah ke depannya juga gitu kan. Kalau ini kemudian tidak kita ambil langkah hukum, saya pikir desain-desain berikutnya akan tambah jadi-jadi gitu. Gitu mungkin meskipun. Gus, langkah hukum ini apa tidak nanti tidak diserang atau sebagai pembungkaman terhadap kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Gimana tanggapan? Iya, kebebasan pendapat kalau kita kan melihatnya jelas saja, ini kan sangat tidak objektif gitu kan. Di mana kebebasan berpendapatnya gitu kan. Sekilas publik masyarakat sudah bisa melihat. Kita kan sudah cukup terang benderang melihat ini sangat menyudutkan. Bahkan di situ kami simpulkan ada unsur fitnah gitu kan. Unsur fitnahnya, kemudian juga yang tadi disampaikan oleh Gus Islah bahwa ini lagi-lagi ada desain yang memang kita sudah baca dari jauh-jauh hari. Cuma memang puncaknya hari ini di saat Al-Khazini kemudian juga belum padam, ibarat seperti orang menyiram dengan bensin di bara api gitu kan. Sehingga pemarahan makin terbakar. Sehingga kalau menurut saya langkah hukum harus kita lakukan. Saya setuju, dan apalagi Ketum sudah perintahkan untuk segera kalau bisa hari ini membawa masalah ini untuk segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan kita minta pihak kepolisian nanti setelah kami laporkan agar ini diproses gitu. Karena ini jangan sampai menjadi kalau ini dibiarkan tidak ada langkah hukum gitu kan.
malah semakin mengecilkan kita-kita yang berangkat dari dunia pesantren gitu kan. Baik. Malah tambah mengecilkan bahwa cuma sebatas di situ. Maka langkah hukum perintah dari ketum untuk ini dibawa ke Bareskrim, kami akan segera lakukan itu dengan 4 pasal yang tadi saya sebutkan. Oke. Wulan, perempuan-perempuan apakah akan ikut turun ke jalan? Ya, tadi saya sudah sebelum live ini sebetulnya sejak tadi sebelum zuhur sudah komunikasi juga dengan Gus Ulin juga untuk Kopri sangat siap sekali. Ayo Gus, kapan kita turun? Gitu ya. Nah, ini kita sedang menyusun konsolidasi bersama dengan para alumni dari Lirboyo dan juga Gus Ulin juga dari AISNU dan teman-teman sipil lainnya, terutama anak-anak mahasiswa gitu ya, gerakan-gerakan, bahkan banyak yang menyampaikan, kayak saya sampaikan, santri se-Indonesia boykot Trans 7, saya sampaikan demikian. Jangankan yang santri Mbak, kita aja yang bukan santri aja merasa sakit hati ketika kiai ketika kiai dibegitukan gitu. Ini sama saja dengan bahwa Trans 7 ini sudah menabuh gendang perang dengan para pesantren, dengan keluarga pondok pesantren, dengan kita semua para santri, para kiai dan juga para ulama-ulama kita. Saya perlu kalau perlu gitu ya. Trans 7 itu bukan hanya dihilangkan programnya, tapi dicabut izin perusahaannya. Gitu. Saya rasa TVRI lebih representatif, menjadi media pemersatu bangsa, menjadi media untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Apalagi dengan penguatan Nahdlatul Ulama dan nilai-nilai keluhuran aswaja. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Gus Islah bahwa Trans 7 sudah sangat sering sekali melakukan pelanggaran kemediaan dengan menggunakan alibi undang-undang pembebasan berpendapat, kemudian kemediaan gitu. Tapi tidak lantas melihat norma-norma bagaimana etika kita juga bersosial media atau etika-etika kita sebagai pers gitu ya. Kalau kita belajar di Taklimul Muta'alim gitu. Meskipun saya dari pondok pesantren modern gitu, saya dari pondok pesantren Gontor gitu, yang hari ini mungkin yang sedang digunakan ilustrasinya adalah pondok pesantren Lirboyo gitu. Tapi saya merasa 5 tahun di pondok masih sangat kurang gitu untuk kita berkhidmat kepada para kiai gitu. Kalau perlu kiai saya manggil saya untuk saya berkhidmat lagi, saya akan mau sekali gitu. Karena mungkin di sana nilai keberkahan. Mohon izin dan mohon maaf gitu ya. Sejak saya SD, kemudian saya SMP negeri, SD negeri. Orang tua saya selalu mengajarkan kalau pulang ke rumah jangan lupa untuk sowan kepada guru saya, bukan ustadz, bukan kiai, tapi guru. Karena apa? Dari silaturahim kita kepada para guru-guru di sekolah-sekolah saja itu akan bernilai keberkahan. Mungkin ilmu yang bermanfaat itu akan kita dapatkan ketika kita masih menghargai dan menghormati para guru kita. Apalagi para kiai, para ulama dan pondok pesantren. Luar biasa sekali. Ini kalau saya bilang kok nggak takut kualat gitu ya, keluarga besar Trans 7 ini gitu kira-kira. Nah, ini perlu lagi coba dibuka Taklimul Ta'alim apa yang kita belajar di pondok pesantren gitu ya. Kita belajar sebelum bahkan kita belajar ilmu pengetahuan. Itu minimal ada 6 nilai gitu ya. Ana la ta'al ilma ila bisitatin, sa'unbika majmuha ila bibayani gitu kan. UKN wa hirsin wastibarin wa bulwatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Itu kan 6 hal yang kita pelajari sebelum kita mendapatkan ilmu pengetahuan, bahwa kita untuk belajar harus tahu syaratnya harus cerdas, harus semangat, harus sabar. Di pondok pesantren itu harus sabar gitu ya. Apalagi di era seperti ini saya yakin bisa menjadi nilai edukasi buat mahasiswa, buat teman-teman yang mungkin masih mengalami krisis identitas. Saya bisa sampaikan demikian. Kenapa Gen Z yang hari ini kita juga banyak bersentuhan dengan Gen Z sebagai kader-kader kami di PMI maupun di Kopri, memiliki nilai kreativitas yang sangat tinggi sebetulnya Gen Z ini. Tapi juga di satu sisi karena banyaknya info diaspora sosial media yang infonya sangat berubah-ubah, kadang membuat teman-teman ini kadang bingung, sehingga krisis identitas. Nah, ini kalau di pondok pesantren kita diajarin dengan nilai namanya harus sabar gitu ya, harus semangat, harus cerdas memilah gitu. Kalau hari ini kita belajar literasi digital, di pondok pesantren kita diajari bahwa meskipun kita nggak bersosial media, kita nggak memiliki internet, tapi kita nggak pernah ketinggalan berita-berita terupdate. Kemudian selain sabar harus ada biayanya gitu ya. Meskipun tadi di pondok pesantren gitu, coba bayangkan kita di pondok pesantren itu kalau dihitung hari ini misalnya MBG 10.000 sekali makan. Kalau di pondok pesantren bayangkan Bapak Ibu dan pemirsa semuanya, sebulan kita hanya bayar 300.000. Sehari itu kita memberikan pondok hanya 10.000 untuk makan 3 kali loh. Itu di pondok pesantren gitu, bayangkan. Belum lagi biaya sekolahnya dan lain sebagainya. Artinya nggak setimpang sebetulnya biaya yang kita keluarkan dengan apa yang guru-guru kita berikan dan keikhlasannya. Saya juga selain menjadi santri juga pernah mengabdi sebagai ustadzah, sebagai guru gitu ya di pondok pesantren.
Bahkan nilai-nilai di pondok pesantren setiap seminggu sekali itu para guru dikumpulkan, dievaluasi. Kemudian apakah ada hal-hal yang tidak mencerminkan contoh seorang guru, itu pasti langsung diberdirikan, ibaratnya di strap gitu ya sama pimpinan sama pengasuh pondok pesantren. Jadi betul-betul sistematis dan itu nilai keikhlasannya Masya Allah luar biasa sekali. Nah selain biaya petunjuk Ustadz, itu termasuk salah satu core value dalam taklilmu muta'alim gitu, atau ya dawuhnya para kiai, petunjuknya para guru-guru kita. Dan terakhir adalah lama waktunya. Saya rasa mungkin 5 tahun di pondok pesantren masih sangat kurang. Bahkan mungkin banyak teman-teman saya yang lebih banyak, lebih lama lagi di pondok pesantren. Supaya apa? Supaya mampu mendalami dan menjadi santri yang lebih kafah. Nah ini kok ya bisa-bisanya nggak dengan menggunakan riset yang mendalam tentang pondok pesantren, tentang nilai-nilainya, kok mampu menjustifikasi pesantren dengan sebegitu kejamnya? Apalagi kalau bukan ini menabuh genderang perang untuk kita semua dengan Trans 7. Bulan, tadi kan Gus Islah bilang bahwa sebetulnya Trans 7-nya alat ya, ada kekuatan lain yang mungkin desain. Ini sebagai mahasiswa yang kritis ini sebetulnya bagaimana perlawanannya terhadap sebenarnya peta yang lebih besar, tidak sekedar hanya serangan pada kasus Hojini dan Trans 7. Ini sebagai mahasiswa gimana kontra terhadap pihak-pihak lain yang disebut Gus Islah tadi sebenarnya ini. Halo? Baik Gus, mohon maaf jadi tadi agak tersendat. Oke. Kalau mereka menggunakan narasi, kita juga harus melawan dengan narasi, ditambah dengan beberapa aksi. Saya rasa itu yang juga sangat penting gitu ya. Yang mungkin ya kita keluarga besar pondok pesantren dianggap nggak tahu tentang sosial media, dianggap kita hanya silent majority. Sudah saatnya kita show up, nggak boleh lagi kita tinggal diam gitu. Gunakan kekuatan sosial media untuk menginfluence teman-teman kita, juga untuk menggunakan narasi yang lebih positif terhadap pesantren itu sendiri dan terhadap pembelaan para kiai dan juga para ulama-ulama kita. Narasi dilawan dengan narasi. Jangan teman-teman hanya berdiam saja mungkin menyaksikan talk show ini, kita sebarkan hal-hal yang lebih punya impact, yang lebih membela pada kiai. Mungkin ini sudah menjadi panggilan kita bahwa para santri harus hadir di tengah-tengah negeri kita yang hari ini mungkin banyak yang harus kita evaluasi gitu. Santri harus lebih menunjukkan lagi taringnya gitu. Hikmah kita bukan hanya dengan diam saja, tadi saya sepakat untuk tawadhu itu bukan hanya kita berpasrah dan menerima, tapi juga kita menyampaikan perlawanan begitu. Nah, kalau mereka menggunakan buzzer, ya kita menggunakan niat yang lillahi ta'ala gitu. Saya yakin gitu ya, pasukan-pasukan Allah itu, malaikat-malaikat Allah itu yang akan membela kita akan lebih banyak asal kita mau dan juga berani gitu. Kedzaliman pasti akan tetap kalah dengan kebaikan dan juga kebenaran. Kita yakin kita berada di jalan yang sangat benar, apalagi bersama dengan Nahdlatul Ulama dan juga para kiai. Oke, emang santri tulen nih Wulan ya. Jadi Wulan ini santrinya, selain santrinya Gontor juga santrinya TVNU ini Gus. Karena beliau sebetulnya yang harus host ini Wulan. Karena Wulannya sudah jadi ketum, jadi terpaksa saya yang gantikan. Nih menarik nih. Gus Islah ini ya tadi soal fakta yang disampaikan kepada publik itu memang ada tradisi di pesantren yang ya, bolehlah disebut feodal gitu ya. Ada kualat, ada apa segala macam inilah yang dieksploitasi oleh pihak yang memang ingin mendiskreditkan, menjatuhkan nama NU dan pesantren. Ini gimana Gus soal kita penjelasannya terhadap tradisi memang ada di pondok pesantren, beberapa ya mungkin yang sudah modern mungkin sudah tidak ada lagi gitu kan, tradisi yang ngesot tadi, walaupun tradisi minum air dulu, kalau nggak tahu sekarang masih ada apa nggak, minum air bekasnya kiai yang kita akan mengalap berkah, dan memang faktanya ada berkahnya gitu. Ini gimana kepada publik bisa menjelaskan kepada orang yang tidak tahu dunia pesantren untuk kontra terhadap narasi seperti itu Gus. Silakan Gus. Terima kasih. Jadi ini memang selalu menjadi bahan serangan ya. Selalu menjadi bahan serangan dari orang-orang yang merasa sudah terpurifikasi gitu. Padahal kalau kita telisik gitu, kita menghormati para kiai itu bukan menghormati fisiknya, tapi menghormati sanad keilmuannya.
Yang kita Betul. yakini bahwa sanad keilmuannya itu akan berujung kepada Rasulullah. Jadi ini yang selalu kita yakini tentang penghormatan kita terhadap para kiai itu. Kita meyakini betul bahwa para kiai kita di pondok pesantren itu bukan dari ustadz-ustadz yang hanya belajar secara instan kemudian menyuarakan sunnah sini, sunnah sana, bid'ah sini, bid'ah sana, dan sebagainya. Jadi kalau kita menghormati para guru, para kiai itu karena kita menghormati ilmunya. Kalau kemudian saya juga hidup dengan tradisi-tradisi itu. Ketika dengan para kiai, sendal pun kita lepas dan kita nyungkem kepada kiai. Artinya apa? Kita itu hanya ingin supaya menunjukkan bahwa kita itu hina yang tidak berilmu ini di hadapan para kiai yang betul-betul menjadi panutan ilmu itu. Karena kita yakin dengan sanad keilmuan para kiai itu mulai dari tabi'in dan seterusnya sampai ke sahabat dan ke Rasulullah dan seterusnya. Kita sudah tahu lah silsilah keilmuan itu. Itu yang kita yakini gitu. Itu bukan feodalistik. Artinya begini, saya nyantri, tapi saya juga sekolah di Amerika. Coba bisa bayangkan itu. Benturan-benturan antara dunia kebebasan dan dunia yang konon feodalistik itu, kemudian harus berbenturan dengan kepala saya. Tapi apakah kemudian saya berkurang? Tidak. Saya tidak pernah mengurangi adab saya terhadap para kiai itu, karena saya meyakini bahwa pondasi moral dan pondasi keilmuan saya itu dibangun oleh para kiai itu. Nah, ini yang tidak dipahami, suasana kebatinan seperti ini yang tidak dipahami oleh orang-orang kota. Yang saya sebut kota ini adalah orang-orang seperti yang di Trans 7 itu. Kalau kita melihat kesalahan NU kepada pemilik Trans 7 ini apa sih? Apa sih salahnya kok sampai sebegitunya gitu? Apakah Transmart yang tutup di beberapa kota itu karena ulahnya NU? Ya enggak juga. Mungkin karena kesalahan inovasi atau kesalahan investasi atau feasibility studies-nya juga kurang. Tidak ada kesalahan, kita tidak pernah punya rasa tidak suka kepada satu entitas apapun. Kita hanya menyuarakan apa yang harus kita suarakan dari para kiai dan para muassis. Itu saja. Kita betul-betul ingin mencintai negara ini dalam segala bentuknya. Hanya itu. Jadi kalau kita tanya, Trans 7 itu begitu kesalnya terhadap NU misalnya, apa kesalahan ini? Enggak ada. Kecuali memang Trans 7 yang memang ingin menginfiltrasi ideologinya. Karena mereka tahu pangsa pasarnya Trans 7 itu adalah kalangan Nahdien. Jadi kemudian mereka berusaha menyusupkan paham-pahamnya itu lewat tayangan-tayangannya. Saya yakin itu. Artinya apa? Ini sudah bukan lagi soal orientasi pasar, tapi sudah merupakan infiltrasi ideologis yang ingin menghancurkan NU. Ini mah bukan ad hominem ya, bukan ingin menyerang secara pribadi, tapi kalau kita telisik semuanya, dari sejak tahun 2014, sejak saya sudah tergabung dalam gerakan-gerakan kontra terorisme, saya udah memperhatikan betul di Trans 7, apalagi acara Khazanah itu, yang sepertinya trajektorinya memang diatur oleh orang-orang yang anti sekali terhadap Nahdlatul Ulama. Itu saya perhatikan betul itu. Karena setiap narasi yang dibangun dalam siklus tertentu, itu selalu seperti itu. Makanya ketika Al-Khazini kemarin, saya langsung berpikir, ini pasti akan diledakkan. Dan pasti akan dicari kesalahan pesantren sekecil apapun. Kesalahan kiai sekecil apapun akan dicari dan akan diamplifikasi oleh mereka. Dan betul, pada akhirnya mereka mencari-cari itu. Dan yang kebetulan lagi, bukan kebetulan ya. Dan ternyata lagi-lagi Trans 7. Ini yang membuat saya kemudian berpikir, Bagian dari ini bagian dari operasi mereka. Jadi saya kira proses-proses hukum itu harus dijalankan. Dan proses-proses, nah ini teman-teman anak muda seperti Gus Ulin, seperti Wulan, nah ini loh, kalau saya turun ke jalan ini kayaknya udah nggak pantas, nanti rematik semua ini. Bukan begitu ya Gus Arifudin. Jadi Aman, Saya aman, juga Gus. anak muda, Cak. Serahkan Saya kepada juga kami, masih muda. Yap, Gus. masih muda semua ini. Ya, masih muda iya, semua, saya Gus. paling tua. Tapi pada intinya adalah Saya ini juga siap adalah turun momen- ke jalan. Nah, ini adalah momentum bagi kita kalangan Nahdien untuk bisa menunjukkan jati diri dan keberdayaan kita, bukan dalam konteks untuk berusaha melawan intimidasi dengan intimidasi,
tapi kita harus melawan dengan rasionalitas berpikir dan kesetaraan hukum. Ini saya sangat setuju sekali. Makanya pidatonya Ketum tadi saya sangat apresiasi dan langsung saya posting di Instagram itu, dan alhamdulillah sangat bagus engagementnya. Jadi ini waktunya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat secara luas bahwa pesantren itu gini loh, kiai itu begini loh, Nahdlatul Ulama itu begini loh gitu. Jangan sampai kemudian gerakan-gerakan seperti ini menjadi bola salju yang pada akhirnya bisa mendowngrade marwah-marwah ke-NU-an kita. Karena apa? Karena yang termakan itu juga kalangan Nahdien saya lihat. Saya terus terang, kawan saya yang tadi saya sebutkan namanya itu ikut Sahal. menyerang Al-Hozini, Sahal ikut menyerang Al-Hozini pada waktu itu. Saya kaget. Ini gila ini. Ini dia sudah tidak punya nalar berpikir. Seharusnya dia berpikir bahwa how analyze intelligence works gitu. Ini enggak gitu loh. Ini come on gitu, ayolah teman-teman NU, kita menyadari bahwa NU ini adalah menjadi target dari orang-orang yang memang ingin menghancurkan Indonesia. Ini saya tidak politis, tidak membawa ke arah kemana-mana, tapi sejak dulu kan NU selalu diserang untuk tujuan yang seperti itu, terutama dari Wahabisme, dari kelompok-kelompok Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Ini kan memang kita tidak pernah didiamkan sebenarnya. Secara underground mereka selalu bergerak untuk mendiskreditkan kita. Kalau soal misalnya kita betul-betul takzim kepada para kiai, ya itu adalah apresiasi terhadap para alim alama itu. Jadi saya merasakan betul, termasuk juga memberikan amplop. Ini saya klarifikasi, meskipun saya tidak pernah mau menerima amplop, saya selalu berusaha memberi amplop. Saya diundang kepada pesantren manapun, saya tidak mau menerima amplop, dan amplop justru harus saya berikan kepada para kiai. Karena apa prinsip saya? Perjuangan saya ini nggak ada apa-apanya dibanding perjuangan para Pak kiai Kiai. untuk mendirikan pesantren, untuk mengajar, untuk membesarkan pesantren, beli tanah mulai dari 10 meter, 20 meter dicicil. Coba bayangkan, yang seharusnya tanah itu miliknya sendiri, dia hibahkan untuk lembaga pendidikan, coba. Terus kita harus berdiam diri, tidak membantu kiai gitu. Ya kesian lah, nggak bisa dong begitu. Bagaimanapun pesantren adalah pondasi moral dan keilmuan agama yang harus diperkuat gitu. Saya kira itu sih, nggak ada yang lain. Tapi kita mendukung LPBH PBNU untuk terus maju sambil kita kawal di Bareskrim. Mudah-mudahan kita bisa memberikan dorongan yang luas. Tapi biasanya memang Gus Aib, kalau ke Bareskrim itu konsultasi dulu dengan penyidik. Apakah pasal-pasal ini memenuhi unsur dan sebagainya. Kalau kata penyidik misalnya memenuhi unsur, ya sudah langsung laporkan aja. Ya saya kira memang itu langkah terbaik supaya ini jadi pembelajaran bagi semuanya yang berusaha mendiskreditkan kiai, pesantren, dan Nahdlatul Ulama. Gus, sebentar Gus, sedikit untuk kita ungkap. Sebetulnya kalau ini desain, by design dan apa namanya untuk ini, itu sebetulnya mappingnya itu kelompok yang sama pembencian udah sejak lama atau kelompok baru atau konspirasi kolaborasi dari kelompok mana saja ini memang apa tujuan ini? Wah, ini saya terpaksa bercerita sedikit lah bagaimana how radicalism works gitu ya. Ini saya cerita sedikit. Mereka ini memang rata-rata punya agenda-agenda khusus dan mereka berusaha menyusup ke lembaga-lembaga penting termasuk entitas yang dianggap bisa mempengaruhi publik. Satu, yang paling kita lihat secara nyata adalah mereka masuk melalui perkumpulan para artis. Karena dianggap apa? Karena para artis ini dianggap sebagai trendsetter di kalangan masyarakat. Mulai dari cara berpakaian, cara berpikir, cara berbicara, cara bagaimana mereka memahami agama. Mereka itu menjadi trendsetting di seluruh lapisan masyarakat dan mereka masuk ke sana. Yang kedua, mereka masuk melalui media. Bisa kita lihat itu. Media-media ini berusaha disusupkan orang-orangnya ke situ. Telekomunikasi, mereka masuk ke Telkomsel. Mereka masuk ke Telkom. Ke transportasi, mereka masuk ke KAI. Mereka masuk ke Garuda. Dan berbagai entitas penting di negara ini mereka berusaha masuki. Apa tujuannya? Supaya mereka bisa menguasai sendi-sendi penting negara. Simple.
Mereka masuk ke media-media. Apakah ini hanya Trans 7 yang dimasuki? Belum tentu. Tidak. Semua media bisa saja dimasuki, hanya mereka membentuk girohnya kebetulan di TV 7. Mungkin di struktur TV 7 itu mulai dari redaktur pelaksana, redaktur harian, dari dewan direksi, dewan redakturnya, mungkin memang sudah dipenuhi oleh orang ini sehingga tidak ada barrier. Ketika ada konten yang harus dilepas, mereka sudah tidak punya penghalang lagi. Semuanya mengatakan, oke tayang, oke tayang, oke tayang, dan ditayangkan betul. Nah, hal seperti ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian Trans 7 ini ternyata ada di TV-TV lain. Kita juga belum tahu. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Selain melalui jalur hukum, ya kita harus melakukan kontranarasi seperti yang Wulan bilang tadi. Mari kita, giroh-giroh kita di platform-platform media sosial itu kita jalankan. Saya terus terang di Al-Khazini kemarin itu, Gus Ipul, tanpa Yusuf ini. Jadi kemarin itu, saya melihat serangan kepada Al-Khazini ini tidak ada sama sekali yang melawan. Ini gila ini. Ini mohon maaf ya, saya menganggap, loh ini sudah mengarah kepada upaya-upaya diskreditasi dari pesantren tanpa melihat bahwa roan dan sebagainya digugat-gugat, feodalistik udah mulai dibawa-bawa. Akhirnya saya datang ke Pak Mahfud, Abah, saya manggilnya Abah, Pak Mahfud, mari kita suarakan untuk membela Khazini bukan dalam konteks kelalaiannya, tapi kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat suasana kultural dan kebatinan pesantren itu seperti apa supaya masyarakat paham. Sehingga saya bicara di situ, Pak Mahfud juga bicara. Dan kemudian saya di podcast Prof. Renal Kasali, saya Zoom dari Malaysia, Prof. Renal dari Australia. Ayo Prof, kita bicara soal ini. Mari kita Zoom-Zooman. Termasuk hari ini di TVNU ya? Termasuk hari ini. Jadi secara historik, pesantren itu banyak orang tidak paham. Dia pikir pesantren kita, pesantren terutama pesantren-pesantren salaf, pesantren-pesantren tradisional ini dianggap mesin uang untuk membuat kaya para kiai. Itu yang kemudian misleading ya. Kalau mau kaya itu yang dibangun oleh Wahabi itu sebenarnya yang berbayar 7 juta sebulan itu. Itu baru mesin uang itu. Nah, kalau ini betul-betul berdasarkan keikhlasan dan tawadhu kita untuk beragama dengan benar dan mengajarkan bagaimana tradisi-tradisi itu membentuk moral-moral kita supaya kita betul-betul menjadi rendah hati gitu. Nah, ini yang belum dipahami oleh masyarakat. Jadikan ini momentum untuk menyadarkan masyarakat bahwa pesantren itu tidak seperti yang digambarkan oleh mereka gitu. Gue sebenarnya kalau ibarat sepak bola kita terserang terus, gitu, self defense-nya sekuat apa ini NU ini, kita NU pesantren dan kiai. Kalau terus-menerus diserang kan akhirnya kebobolan juga dan gagal gitu ya. Gimana Gus ini apa? Seberapa kuat kita apa? Sebetulnya kan sejak dulu kita kuat Gus ya. Beberapa hal yang musuh NU itu terkapar lah. Sekarang ini gimana? Saya sering memberikan data ini. 0% orang NU yang ditangkap oleh Densus. Bisa dibuktikan secara empiris dan data. Saya pertanggungjawabkan itu. Kalau kita mau buka-bukaan data, tidak pernah ada orang NU yang ditangkap. Kecuali FPI ya. Ada 4 orang yang ditangkap FPI itu oleh Densus. Karena ingin meledakkan bom di Bekasi dan Jakarta karena Rizik Syihab ditangkap. Nah, itu pernah ditangkap, tapi bukan NU. Nah, ini adalah gambaran bahwa betapa pentingnya NU itu bukan hanya berbekal petuah-petuah dari para muassis. Bukan hanya itu, tidak cukup. Kita harus speak up. Jangan lupa, speak up juga harus ikro, harus baca. Bukan hanya berbekal taklim muta'alim, bukan hanya berbekal kitabut turos, bukan hanya itu. Kita juga harus memperkaya diri dengan keilmuan-keilmuan yang ditulis oleh orang luar NU, supaya kita tahu keilmuan-keilmuan kita itu, sehingga apa? Kita nggak minder ketika ketemu orang lain. Hari ini di Malaysia, apa yang dikatakan oleh timbalan Kementerian Agama di sini tadi malam yang saya temui, Gus, di sini ingin punya NU. Wallahi, dia ucapkan itu. Ini saya sampai sumpah ini. Saya ingin punya seperti NU supaya kita punya bumper, supaya punya barrier, supaya kita punya air defense system katanya. Sementara di sini gerakan-gerakan kelompok Wahabi
gerakan-gerakan kelompok Hizbut Tahrir itu di sini sudah mendominasi tapi diam-diam. Sudah ada di kementerian, di kepolisian, dan seterusnya. Saya bilang, ya memang harus bikin NU. Di sini ada NU, PCI NU Malaysia ada, saya bilang. Tapi kan dia bukan warga negara sini, saya bilang. Kalian harus mencetak orang-orang yang berani speak up. Mereka orang-orang yang mau memperkaya keilmuan agama tentang Islam wasatiyah dan seterusnya. Wah, saya tadi malam itu bicara sendiri selama 2 jam itu. Saya berikan gambaran soal Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Struktur NU seperti apa, mulai dari Rois Am, dari Mustasar Tanfid dan seterusnya. Sampai MWC NU ranting, saya ceritakan bagaimana struktur organisasinya. Saya bilang, saya bukan pengurus NU. Saya bukan pengurus dari PBNU. Tapi kalau badan saya ini dibelah, isinya itu NU semua. Saya bilang. Bahkan saya ini orang Madura. Kalau ditanya agamanya apa, ya NU. Jadi saya terangkan dan semalam itu guyup dan mereka betul-betul ingin mencangkok bagaimana NU di Indonesia dan mereka ingin mewujudkan itu di Indonesia dan mereka minta apa namanya semacam tutorial dari kita. Nanti kita akan seriusi dan nanti mungkin di Jakarta akan saya menghadap ke Ketum PBNU. Siap, baik Gus. Sudah tidak terasa nih kita hampir 1 jam lebih membicarakan dan kita dapat simpulkan bahwa sebetulnya kasus seperti ini adalah bukan insiden tapi by design. Dan talkshow ini akan kita selenggarakan Gus untuk mengawal sampai ada pihak-pihak Trans 7 yang harus diproses dan bertanggung jawab. Mungkin juga ada pihak lain yang ikut misalnya yang membuat narasinya, yang VO-nya sepertinya ada teman saya yang pengen nonjok yang buat narasi terhadap itu. Nah mungkin terakhir masing-masing narasumber kita saya beri kesempatan closing statement mungkin masing-masing setengah menit. Untuk sekarang dari Gus Aipuddin dulu mungkin ada closing statementnya untuk acara talkshow kita hari ini. Silakan Gus. Baik, ya makasih Caipul. Jadi memang saya garis bawahi bahwa LPBH ini akan mengambil 3 langkah. Yang pertama kita akan segera itu ke Bareskrim ya, dengan pasal-pasal yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua kita akan ke Dewan Pers. Dan yang ketiga kita akan KPI. Karena apapun terkait dengan kalau tadi Mbak Ulan minta agar izinnya ini dicabut. Karena kan izin siar itu kan ada di KPI. Maka 3 instrumen ini akan kita datangi. Langkah-langkah hukum bagian daripada garis yang sudah diperintahkan oleh para kiai di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Agar cepat untuk segera mengambil langkah hukum. Dan kita akan datang ke Bareskrim untuk melakukan laporan polisian. Itu mungkin. Oke, Wulan, silakan Wulan, setengah menit. Baik, harapan kami tentu agar Gus Aib dan tim di Lembaga Bantuan Hukum NU diberikan kekuatan sampai kita goal terhadap apa yang kita perjuangkan bersama-sama. Kalau tahun 1998 mahasiswa berhasil untuk melakukan reformasi di Republik ini gitu ya. Dan mereka mengancam misalnya dengan serangan-serangan buzzer yang hari ini menjaga dan save Trans 7, maka kita juga akan save Nahdlatul Ulama, kita kan akan save juga untuk para kiai dan juga para pondok pesantren kita. Kita tunjukkan bahwa selain people power, kita juga punya namanya santri power gitu. Kalau kiai kita berjuang di garis-garis langit, kita yang punya perjuangan di garis-garis bumi ini, maka jangan takut untuk kita turun aksi ke jalan mulai dari hari ini. Memperjuangkan dan membela para kiai dan juga para ulama kita. Sekian. Gus Ulun masih bergabung? Udah deh. Gus Islah, closing statement silakan. Sudah cukup tadi. Cukup ya? Ya. Oke, terima kasih narasumber saya hari ini. Bahagia sekali bisa berbincang-bincang dengan Gus Islah. Belum bertemu secara fisik, dulu pernah di TVNU juga. Insya Allah ada silaturahminya. Gus Aib, Wulan, yang lain terima kasih. Kita akan berdiskusi pada kesempatan yang lain, pada tema yang lain. Kami sebagai media yang resmi juga dari media official dari PBNU akan terus juga ikut mengawal kasus ini. Kalau perlu nanti ikut mengawal ke Bareskrim dari LBH NU.
Apakah santri Bogor akan bergerak? Kita tunggu instruksi dari PCNU Kabupaten Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.